Iya, masuk dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat pagi, di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi masih menemani Anda di program Hi Friend dan insert ingatan baik di kesempatan pagi hari ini kita spesial bersama dengan Bung Beni Pati Nasarani sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama sapa dulu, Bung Beni, apa kabar? Baik, baik, Mbak Indi. Gimana kabarnya? Luar biasa, sehat, puji Tuhan. Bung Weni, thank you ya buat waktunya. Finally Ya, kita ketemu. Beberapa kali sudah dicoba dischedule-kan, tapi belum bisa. iya. Bersyukur banget kalau hari ini kita bisa bersama-sama untuk memberkati Gunung Somli ya. Dengan kisah Ya. dari yang mau dibagikan oleh Bung Ben di kesempatan pagi hari ini. Bung Ben mau berbagi apa nih di kesempatan pagi hari ini Hmm, buat Yes Family semua? oke deh ya. Ya mungkin cerita aja ya tentang Ya, perjalanan di mana akhirnya bisa sampai dalam satu titik eh, yes, jumpa dan dirubahin sama Tuhan gitu ya. yes. Cuma mungkin nggak Mhm. bisa semuanya kali Mbak ya. Kalau semuanya nih Ya, kita kelarnya besok sore baru kelar kayaknya nih ceritanya gitu. ya. Di apa namanya di state dikasih Iya, station iya, station gitu. iya, Boleh. iya. Heeh. Saya bercanda kok Mbak. Oke. Eh, Ya, Bang. Heeh. iya. Jadi memang awalnya kan saya besar lahir di keluarga yang dibilang cukup baik sebenarnya. Mhm. Papa saya dia dulu pemain sepak bola namanya Roni Ya, Patin nggak ada yang dan tidak dia kenal itu, Bung. Ya, beliau dan legend. Mhm. dan dia dengan yang kami dibesarkan dengan baik-baik secara Kristen oleh Mhm. kedua orang tua. Jadi awalnya tidak terjadi apa-apa, Mhm. tapi sesuatu terjadi justru bukan di rumah ya. Saya justru ketika saya di sekolah gitu ya. Mhm. Jadi di satu titik saya mengalami sebuah fase yang namanya adalah mungkin ini saya bisa bilang namanya salah salah dalam memilih pergaulan. Nah, seperti Ya. itu ya. Jadi saya masih ingat saya kelas 5 SD waktu itu gitu ya, satu Mhm. kali teman saya datang pulang sekolah dan menawarkan sebatang rokok ke saya. Mhm. Dan sejak itu saya mulai mencoba rokok dan saya mulai menjadi penghisap rokok gitu ya dari Mhm. kelas 5 SD. Terus berlanjut berlanjut sampai akhirnya waktu saya di bangku SMP datang lagi teman-teman saya yang lain dan menawarkan lagi hal yang lain. Mereka bilang ini namanya ganja. Apa itu Mhm. ganja? Awalnya saya kan masih kecil nggak tahu. Mhm. Cimeng, aku oh cimeng. Saya bilang oh ya Mhm. sudah. Saya mulai coba-coba. Jadi awal mulanya coba-coba aja karena kan masih muda ya. Jadi pengen Mhm. tahunya masih besar banget. Mhm. Dan akhirnya sejak itu mulai ketagihan dengan ganja. Mhm. Lalu karena sudah mulai terbiasa dengan model seperti itu, akhirnya ketika di SMA ketemu lagi dengan teman-teman yang baru dan mereka nawarkan lagi hal-hal Mhm. yang baru sama saya. Itu sudah Mhm. ya sudah saya coba semua. Jadi ketika saya di bangku SMA, saya mulai memakai beberapa jenis narkoba yang lain ya. Mhm. Nah, putau, sabu-sabu, heroin, kokain, Mhm. ekstasi gitu. Jadi hampir semua narkoba yang ada di Jakarta pada waktu itu. Dan tadi seperti tadi yang saya bilang, awal mulanya ya cuma coba-coba aja. Karena Mhm. pengen tahu dan berpikir bahwa ya sudahlah kalau sudah tahu mah ya udah nggak lagi karena cuma pengen tahu aja. Mhm. Tapi ternyata dari rasa pengen tahu nggak lama sih sekitar 8 sampai 9 tahun lah saya baru bisa akhirnya bebas dari kondisi ini. Mhm. Dalam titik yang memang hancur sehancur-hancurnya pada waktu itu. Mhm. Ya. Jadi sama juga ya, narkoba itu kan pemakaiannya ada fasenya juga. Fase Mhm. pertama itu coba-coba awalnya Mhm. saya pakainya ya sudah saya enjoy gitu, makanya cuma seminggu sekali aja. Mhm. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu saya sekolah kayak biasa, tapi hari Sabtu Minggu saya bukannya ke gereja tapi malah mabok habis-habisan Mhm. hancur-hancuran. Mhm. Tapi setiap mabok seperti apapun, Senin pagi saya pasti udah di sekolah lagi gitu ya. Jadi saya Oh. tetap lancar, Mhm. nilai saya bagus, sekolah saya aman, saya jadi Mhm. pemimpin di sekolah. Jadi awalnya itu saya berpikir, Orang kayaknya tua juga nggak nggak tahu urus. ya. Orang Orang tua tua waktu itu berarti. belum tahu. Oke. Waktu Mhm. itu orang tua belum tahu. Nah, Mhm. jadi
Awalnya saya berpikir kayaknya nggak ada yang salah nih sama narkoba nih ya. Karena Mhm. soalnya semuanya baik-baik aja gitu. Sekolah Mhm. lancar, orang tua oke, mabok lancar juga gitu ya. Jadi ya Mhm. sudah gitu ya. Mhm. Karena nggak ada apa-apa. Sampai satu hari, Mhm. nah disinilah mulai berubah perjalanan saya. Yes. Saya bangun tidur, saya kaget kok badan saya menggigil, kesakitan gitu ya. Mhm. Nah, kan kalau orang Jakarta bilang itu namanya sakau ya gitu ya, Aha. atau Mhm. putih zat gitu ya. Nah, Mhm. saya dulu itu pertama kali saya mulai merasakan yang Mhm. namanya sakau itu, Iya. sakitnya minta ampun, gak bisa ngapa-ngapain, makan sedikit muntah-muntah, mandi muntah-muntah gitu ya. Mhm. Jadi sejak hari itu hidup saya berubah. Saya mulai Mhm. berpindah dari mencoba memakai narkoba, Mhm. mulai jadi kebergantungan sama narkoba. Sejak hari itu saya mulai bergantung sama barang ini gitu. Jadi Mhm. kalau saya nggak pakai narkoba, badan saya mulai nagih dan mulai sakit seperti itu. Mhm. Jadi tadinya saya pakainya seminggu sekali, terakhir itu saya harus pakai narkoba setiap 2 jam sekali. Karena setiap 2 jam badan saya sakau, saya harus cari segala cara Mhm. untuk bisa membeli atau memakai narkoba. Mhm. Dan dengan perjuangan saya berhasil lulus SMA pada waktu itu. Mhm. Dan saya mulai kuliah di Jakarta, saya ambil jurusan teknik karena saya dulu punya mimpi saya mau jadi arsitek. Oke. Tapi akhirnya disinilah satu persatu hidup saya hancur karena narkoba. Satu Mhm. kali saya ketahuan di kampus saya memakai narkoba, saya langsung dikeluarkan dari kampus saya Mhm. karena kampus saya tidak mau terima mahasiswa yang memakai narkoba. Mhm. Jadi dulunya saya punya pendidikan, tiba-tiba hari ini narkoba telah mengambil pendidikan saya. Saya nggak bisa sekolah lagi, saya putus sekolah pada sejak saat itu. Mhm. Mhm. Nah, dulu waktu kuliah saya juga itu sambil bekerja, Mbak, gitu ya. Mhm. Iya. Nah, saya ini dulu latar belakangnya pemain musik. Jadi Iya. saya main di kafe-kafe, di pub-pub di Mhm. Jakarta, jadi Mhm. saya punya penghasilan. Nah, Iya. cuma nggak lama akhirnya narkoba juga menghancurkan pekerjaan saya. Mhm. Karena saya akhirnya dikeluarin juga dari band saya. Karena Mhm. band saya nggak mau punya personil band yang pakai narkoba gitu pada waktu Mhm. itu. Mhm. Dulu saya punya pekerjaan, sekarang saya juga jadi nggak punya pekerjaan lagi. Mhm. Lama-lama uang saya habis, ya udah, dan dosis narkobanya makin tinggi, Mhm. mulailah di situ berubah menjadi pencuri, Pak. Jadi Mhm. Mhm. awalnya saya mulai mencuri ya di rumah sendiri ya biasanya awalnya. Mhm. Di Mhm. rumah saya nggak bisa tuh ada uang nganggur lama-lama di meja, nggak Mhm. mungkin gitu ya. Kalau dulu Mbak Indi ke rumah saya, pesan saya cuma satu lah, tolong jaga tas Mbak Indi baik-baik gitu ya, jangan kaget kalau ada yang hilang gitu ya. Iya, Bang. Sampai dulu papa saya kalau mau berdoa itu mesti buka mata Mbak, nggak boleh merem Mhm. gitu ya. Karena kalau merem begitu amin pasti dompetnya dia sudah hilang atau handphone dia sudah hilang. Mhm. Biasanya seperti Mhm. itu. Mhm. Dan itu bertahun-tahun seperti itu gitu ya. Mhm. Sampai saya sering bercerita pengalaman ini ya. Satu kali saya nggak bisa lagi curi uang papa saya, Mhm. akhirnya saya mulai menjual barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Mhm. Jadi satu kali keluarga saya, papa, mama, adik-adik saya lagi liburan, saya lagi tinggal sendirian di rumah lah waktu itu. Mhm. Itu saya buka pintu garasi rumah besar-besar, saya ambil 2 kertas besar, terus saya tulis di kertasnya gitu ya, banting harga, silahkan masuk. Gitu. Saya tempel di garasi rumah saya gitu ya. Jadi saya kayak buat garage sale, lah, open house gitu ya. Jadi semua orang yang lewat rumah saya panggil, mari silakan masuk, di dalam ada barang-barang murah dijual. Saya bilang seperti itu. Mhm. Jadi bayangkan orang-orang itu mulai masuk ke rumah saya dan mulai menghabiskan semua, hampir semua barang-barang di rumah saya. Mhm. Papa saya punya medali-medali emas, SEA Games, piala-piala PON, dulu saya jual semuanya gitu ya. Mhm. Lalu perhiasan-perhiasan keluarga, cincin kawin, semuanya habis dijual. Sampai di perabotan-perabotan di rumah juga yang bisa dijual, saya jual semuanya. Saya sering cerita gitu ya, sampai ada satu rice cooker sama nasinya baru jadi, ya sama nasi-nasinya saya jual semuanya pada waktu itu ya. Mhm. Dan habis itu bertahun-tahun seperti itu habis semuanya. Mhm. Nah, lalu ada lagi yang narkoba ambil di hidup saya pada waktu itu. Selain saya udah kehilangan pendidikan, saya udah kehilangan pekerjaan, tapi yang paling parah adalah ketika narkoba juga mengambil keluarga dalam hidup saya. Mhm.
Di hari itu kalau mau jujur keluarga kami bisa di titik dibilang mengalami badai yang sangat besar gitu ya. Mhm, Mama saya itu bisa menangis berjam-jam dan gak mau keluar dari kamarnya karena kondisi ini. mhm, Dulu saya punya adik perempuan masih kecil, namanya Cita gitu ya. Dia mhm, itu persembunyiannya ya di kamar mandi gitu ya. Selalu setiap hari cuma banyak habisin waktu di sana ngumpet, tutup telinga dan gak mau keluar karena di luar tuh hancur banget situasinya. mhm, Terus di saya namanya Yeri juga sama kan, Yeri udah pernah di sini. Kita iya, berdua mhm, pakai narkoba, hancurin barang, habisin semuanya, bikin malu orang tua semuanya. Lalu saya dengan papa saya juga sama dulu ya, yang namanya berantem, itu mhm, hal yang kayak lumrah aja. Piring pecah, kursi patah, pintu jebol, lemari hancur. Itu hal yang hampir setiap hari terjadi di rumah kami. Sampai satu malam, buat saya ini mungkin malam terendah di hidup saya. Satu mhm, malam saya cukup berantem besar dengan papa saya. Karena saya sakau, saya ngamuk, saya minta duit, nggak dikasih, dan semua. Dan cuma kondisinya malam hari itu adalah kita berdua, saya dengan papa saya, kita berdua sudah memegang pisau dan kita hampir saling bunuh malam hari itu gitu. Sama saya ngumpet di kamar, adik saya nggak ada di situ. Dan tapi akhirnya malam itu entah kenapa saya memutuskan nggak jadi tusuk papa saya. iya, Jadi akhirnya saya putuskan saya lempar pisaunya dan saya pergi dari rumah. Dan mhm, sejak hari itu akhirnya saya juga kehilangan rumah gitu ya. Sejak hari itu saya putuskan tinggal di jalan. Dan mhm, sejak hari itulah hampir berbulan-bulan saya hidup di jalan dan hanya dengan satu baju di badan saya. Saya berbulan-bulan gak ganti baju sama sekali. mhm, Saya nggak bisa makan. Saya kalau mau makan itu ke rumah makan kayak warteg, warung-warung seperti itu. Tapi saya nggak masuk dari depan, minta menu, pesan, saya selalu masuk dari belakang. Jadi saya hanya tunggu ada orang selesai makan, baru saya harus lari ambil makanan sisa dari situ. Perebutan sama waitersnya sebelum dibersihin. mhm, Dan saya nggak bisa tidur gitu. Tempat tidur saya dulu tuh namanya halte bus lah. Di mhm, Jakarta itu beberapa daerah ya udah saya tidur di halte, orang besok pagi-pagi orang siram pindahin ke usir ya pindah ke halte yang lain, pindah ke depan ruko toko terus seperti itu. Sedangkan sebenarnya saya punya rumah yang cukup besar dan cukup baik oleh iya, keluarga saya gitu ya. mhm, Tapi karena keputusan ini dan situasi yang saya alami membuat saya kehilangan dalam perjalanan kehidupan saya. mhm, Dan saya belajar ya itu semua tentang kata ini kan, keputusan dan pilihan yes, bahwa dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Nah, betul, yang kita secara manusia kadang suka lupa bahwa setiap pilihan selalu melahirkan sebuah konsekuensi. Nah, yes, karena pilihan yang saya putuskan pada waktu itu untuk mulai mencoba rokok, mencoba putau, mencoba narkoba, dan mulai terus semakin besar, pilihan saya melahirkan sebuah konsekuensi. Saya kehilangan pendidikan, saya kehilangan mhm, pekerjaan, keluarga saya berantakan, dan hari itu saya sampai pada sebuah titik saya hampir hilang semuanya, karena yang tinggal sisa itu cuma satu, yaitu nyawa aja udah, karena nggak iya, ada yang lain lagi mhm, gitu. Dan bertahun-tahun saya bergumul seperti itu sampai di satu hari ya, satu hari saya disinilah menjadi turning point dalam hidup saya. mhm, Entah gimana ceritanya saya nggak inget lagi, tapi saya mhm, dipertemukan dengan sepasang suami istri. oke, Nah, ternyata saya baru tahu terakhir bahwa kedua sepasang suami istri ini adalah mereka adalah hamba Tuhan. Mereka mhm, adalah pendeta pada waktu itu dan mhm. mereka dikenalkan dan diketemukan dengan saya gitu. Dan Bung Ben ketemu di mereka mana dengan beliau saya pada itu waktu ketemu Bung di Ben? buku. Kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah, saya Mhm, lupa ceritanya. Jadi mama saya itu kan dia aktif di sekolah saya dulu, di sekolah mhm, SMA saya. Mama iya, saya itu aktif di, ada namanya dulu POM ya, oh Persatuan yes, Orang Tua Murid. Nah, mhm, jadi pom, orang-orang tua yang ngebantu untuk kalau ada penerimaan mahasiswa, siswa baru, mhm, orang tua yang BEM, bantu lah. heeh, Nah, iya, kita lihat kan. mhm, Nah, kalau nggak salah, jadi ketika mama saya lagi bertugas, dia kayak cerita sama orang mhm, yang dia lagi bantu keluarga ini, dia cerita tentang keluarga kami. Nah, orang ini seperti kayak menawarkan untuk mau nggak ini ada seorang hamba Tuhan yang khusus melayani orang-orang narkoba mhm, gitu. Cuma mama saya kebingungan karena kan saya lagi kabur posisinya. mhm,
Nah, jadi sampai di satu titik akhirnya, nah ini memang ini udah area yang saya agak skip, saya jarang banget. Nah, Mm-mm. jadi nanti nah, setelah ini saya akan ceritakan Mhm. bagaimana saya pulang ke rumah gitu ya. Iya, Nah, yes. nah tentu kita itu Mbak ya. Nah, tapi dari Ya. intinya dapatnya dari mama saya. Nah, Mm-mm. entah gimana akhirnya diatur-atur-atur saya ketemulah sama sepasang suami istri ini Mhm. gitu. Nah, udah terus kita duduk ngobrol, terus mereka bilang begini sama saya gitu ya. Ben, ada dokter di atas segala dokter. Nah, saya pikir dokter yang mana Om? Saya bilang aja yang mana dokter Mhm. Om? Karena Mhm. papa saya tuh dulu udah bawa saya hampir semua. RSKO, Rumah Sakit Tebet, Dokter Dadang Hawari, Profesor Albari, udah semua dokter hebat yang memang khusus narkoba. Saya sudah datengin semuanya tuh. Saya bilang, nah Mhm. tuh nggak sembuh-sembuh Om, saya bilang gitu. Mhm. Terus dia bilang, ada tabib di atas segala tabib. Saya tantang terus, yang mana tabibnya Om? Nggak ada tuh. Sampai hari ini saya sudah coba semua pengobatan gitu, nggak ada yang berhasil. Mhm. Terus tiba-tiba dia bilang begini sama saya, Ben, ada pribadi yang sangat mengasihi kamu. Itu dia. Itu kata yang sangat sederhana, Iya. tapi jujur kata itu yang rubah hidup saya. Bahkan sampai hari ini. Mhm. Tiba-tiba saya terdiam dan saya nggak bisa berkutik dengan kata itu. Pribadi yang mengasihi saya gitu ya. Mhm. Entah kenapa tiba-tiba saat itu saya menangis. Air Iya. mata saya keluar dan saya pegang tangannya dia dan saya tanya sama dia, Om, Mhm. orang-orang aja itu jijik dan nggak mau ketemu sama saya gitu. Siapa yang mau mengasihi sampah seperti ini? Saya bilang begitu. Baru dia menjawabnya, namanya Yesus ya. Dia mengasihi kamu seperti apapun kamu kondisimu hari ini. Dia nggak tunggu kamu udah benar dulu, baru kamu bisa dikasihi. Dia mengasihi kamu apa adanya. Mhm. Nah, waktu saya mendengar nama itu ya, Yesus gitu. Yang padahal itu adalah nama yang dari saya lahir sudah sering saya dengar karena saya Mhm. lahir di keluarga Kristen. Bukan nama yang asing Hmm. ya, Bung ya. Bukan nama Mhm. yang asing buat saya gitu ya. Kecuali kalau disebut nama yang saya baru dengar itu mungkin saya kaget gitu ya. Iya. Tapi itu bukan nama yang asing yang setiap hari fotonya ada di rumah saya, salibnya ada dipasang di rumah saya gitu ya. Buku-bukunya ada di kamar-kamar saya dan di rumah saya. Jadi itu bukan nama yang asing. Tapi itu pertama kali yang membuat saya bisa memahami dengan cara yang berbeda. Mhm. Tiba-tiba di hati saya ada sebuah titik, titik kecil ya. Tapi titik itu saya sering bilang namanya adalah sebuah harapan. Iya. Dan dia makin besar dan dia makin besar. Singkat cerita, saya pulang, saya masih pakai narkoba, saya masih ngurusin, karena saya juga bandar pada waktu itu. Mhm. Terus saya ingat kira-kira 3 hari setelah itu, saya bingung sekali. Karena saya lagi pakai narkoba di tangan saya, tapi air mata saya keluar terus. Saya Mhm. menangis, terus seperti kayak ada suara kecil di hati saya, itu suara itu. Yesus, Yesus, Yesus. Iya. Nah, di situ saya sadar bahwa kayaknya ini sudah waktunya. Nah, akhirnya hari itu saya berdiri, saya lempar, saya buang semua narkoba saya. Dan saya ambil kata ini muncul lagi, sebuah keputusan. Iya. Hari itu saya ambil keputusan bahwa saya datang sama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu caranya berdoa meskipun saya orang Kristen ya. Saya nggak pernah berdoa dulu dari dulu. Jadi Mhm. saya cuma cuma bilang Tuhan Yesus, hari ini saya menyerah. Kalau memang Tuhan Yesus masih benar-benar hidup, saya berdoa Tuhan tolong saya. Saya nggak tahu saya mau kemana lagi setelah ini. Mhm. Dan disitulah pertama kali dalam hidup saya seperti mengalami seperti kayak Tuhan pegang tangan saya dan peluk saya. Dan seperti kayak ada suara yang bilang, Ben, orang-orang boleh bilang kamu sampah dan gak berharga, tapi kamu tetap mulia dan diterima dan sangat berharga di mata Tuhan. Nah, Yes. hari itulah saya seperti kayak bilang saya dipilih dan saya diselamatkan. Iya. Dan itu menjadi sebuah titik balik dalam perjalanan kehidupan saya. Mhm. Dan sejak hari itu semuanya berubah ya. Iya. Sejak hari itu pertama kesehatan saya sembuh, Mhm. saya sehat lagi sampai hari ini. Yes. Peristiwa itu terjadi kira-kira tahun 1999. Jadi Mhm. ya berarti kira-kira sekitar 25 tahun yang lalu. Wow. Membuktikan bahwa janji Tuhan itu nggak punya masa expire dalam kita punya hidup Yes. Amen. sampai selama-lamanya. Mhm. Lalu hubungan saya sama keluarga, ya, saya pulang gitu ya, saya nangis. Jadi di satu titik gitu ya, Mhm. saya akhirnya kangen pulang gitu ya. Mhm. Saya kangen pulang, saya nggak tahu tapi saya semua ya kesel, kecewa, sedih, gengsi gitu ya sama Mhm. semua ya karena memang saran saya juga tahu. Nah Mhm. akhirnya saya memutuskan hari itu saya pulang
tapi saya nggak mau pulangnya pagi. Saya mau pulang agak siang aja. Dalam pikiran saya supaya papa saya udah pergi ke kantor. Gitu. Mhm. Udah, jadi saya pulang siang-siang, saya pulang ke rumah, saya beranikan diri sampai di rumah gitu ya. Saya eh, buka pintu. Begitu saya buka pintu garasi, tiba-tiba ternyata saya berpas-pasan dengan papa saya yang baru keluar pintu rumah mau masuk ke mobil. Jadi kami tiba-tiba berpas-pasan bertemu di depan Mhm. garasi mobil. Mhm. Saya diam, kaget, dia juga diam, kaget. Mhm. Nah, waktu saya lihat dia dan dia di otak saya pertama, saya lihat kiri kanan. Ada benda tajam di sekitar saya nggak ya? Jangan sampai Mhm. dilempar ke saya gitu yang saya takut Mhm. gitu. Mhm. Karena itu kira-kira Mbak itu saya pergi itu sekitar 8 atau 9 bulan. Aha, Jadi cukup cukup lama, hampir 8 lama. bulan saya nggak ketemu. Ya. Mhm. Nah, lalu tiba-tiba ketika itu kata-kata yang pertama kali keluar dari mulut papa saya Iya. itu yang saya nggak bisa lupa sampai hari ini. Mhm. Setelah 8 bulan papa saya nggak ketemu, papa saya bilang begini, saya dipanggilnya Abeng kan ya. Mhm. Abeng, kamu udah makan belum? Nah, itu kan ibaratnya kalau anak muda ya, Pak ya, gubrak gitu, Pak ya. Udah lama nggak ketemu Ya. gitu ya. Mhm. Saya berpikir bahwa ini di pikiran saya bahwa dia akan bilang dari mana aja, ngapain kesini lagi? Untuk apa Mhm. kamu kesini lagi? Kamu Iya. udah nggak dianggap dan nggak diterima di Banyak sini lagi. sekali Hmm, overthinking dan iya, asumsinya ya, Bung ya. iya. Saya udah berpikir bahwa ini abis nih dia dimaki, diusir atau dia apa. Mhm. Tapi tiba-tiba dia cuma bilang, kamu udah makan belum? Nah itu kan kayak orang yang baru tadi malam ketemu terus ketemu hari ini gitu kan Mbak Iya. ya maksudnya kan. Iya. Heeh. Saya tuh nggak tahu mesti jawab apa. Mhm. Gitu. Saya di tengah-tengah diemnya saya, tiba-tiba dia pegang tangan saya, dia tarik, dia bilang, dia yuk kita makan dulu yuk, dia bilang gitu. Ya udah Mhm. saya diam, saya jalan masuk ke dalam sama dia, kami duduk bersama-sama di meja makan. Mhm. Saya masih ingat itu saya makan nasi sama soto mbak, karena saya ingat banget. Mhm. Karena Mhm. hari itu sotonya agak-agak asin karena sotonya bercampur dengan air mata saya mbak. Itu maksud saya. Nah, saya udah diam nangis. Mhm. Tiba-tiba dari waktu lagi makan, maka saya tiba-tiba bilang begini, Abeng ingat baik-baik, Abeng bukan penjahat. Sampai kapanpun, Abeng itu anaknya papa. Iya. Nah, itu udah saya diam, saya pecah di situ, Mhm. saya nangis, saya minta ampun dan hari itu Tuhan memulihkan kembali lah keluarga kami. Saya ingat, maksudnya gini, saya belajar, saya melihat diri saya ya, nggak ada satupun yang saya lakukan hari itu di hidup saya yang membuat saya pantas terima itu. Gitu. Saya Mhm. lukai hatinya dia, saya permalukan namanya dia, saya habisin barang-barangnya dia. Beberapa orang kucilkan dia, Mbak. Beberapa orang ngomongin dia sebagai orang tua yang nggak bisa urus anak. Dia harus telan dan terima semua itu. Tapi buat dia, yang lebih penting bukan omongan orang, tapi Yes. bagaimana saya bisa berubah dalam saya punya hidup. Yes. Dan itu adalah pengalaman yang saya nggak bisa lupakan sampai hari ini. Ya. Dan itu sejak hari itu kami pulih kembali, Mhm. keluarga kami pulih kembali semuanya. Dan gak lama kemudian saya bisa sekolah lagi. Bahkan hari itu saya bisa sekolah, akhirnya saya bisa sekolah ke luar negeri hampir 5 tahun. Mhm. Saya Aha. tinggal di Singapura, saya melayani di sana, saya sekolah di Mhm. sana. Dan akhirnya bahkan saya nggak pernah bermimpi sejak hari itu hidup saya Mhm. berubah. Ya. Saya, hidup saya habiskan waktu saya hampir di pesawat terbang. Dalam Mhm. setahun saya bisa sebelum pandemi saya bisa 100 penerbangan, 8 Mhm. 9 negara yang nggak pernah berpikir saya bisa berbicara di depan orang-orang Ya. petinggi-petinggi besar di bangsa ini. Di Mhm. mana orang-orang mengundang saya cuma pengen dengar cerita bahwa dulu ada seorang anak muda yang sempat hancur, nggak punya masa depan, hilang harapan, tapi ketemu sama Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang besar itu rubah hidupnya dan angkat hidupnya dan kembalikan apa yang pernah hilang dalam hidupnya. Dan sampai hari ini dia dipakai Tuhan untuk ceritakan tentang nama besar Tuhan semangat dia pergi. Dan sejak hari itu hidup saya berubah total semuanya. Satu hal yang saya belajar, saya mungkin nggak bisa rubah masa lalu saya. Orang boleh bilang saya penjahat, orang boleh bilang dulu saya hancur, tapi satu hal yang saya pegang sampai hari ini, waktu saya berjalan bersama Yesus, saya bisa rubah masa depan saya. Kita Amin. bisa rubah masa depan kita waktu kita putuskan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu terus Yes. terjadi dan berjalan sampai pagi hari ini. Wow. Kira-kira begitulah Mbak ceritanya Aduh, Mbak. Bung. Saya amazed banget dengan apa, tapi Tuhan ubahkan nggak cuman Bung Ben, tapi Papa juga ya. Yang luar biasa adalah
tetap rasa kagum saya dengan Papa Bung juga ya, yang saat ini mengubah. Bung Yeri juga, Bung Yeri itu kan bikin ayah hadir, itu gambaran karena ternyata dari perubahan Papa Bung juga itu mengubah semuanya. Dua-duanya saya Ya, lihat apa namanya, tidak ada tanda-tanda narkoba karena keduanya cerdas. Bung Ben sangat cerdas, Bung Yeri sangat cerdas mengupas firman dan menyampaikan bukan hanya ide-ide atau buah pikiran manusia, tapi benar-benar hikmat Tuhan yang luar biasa itu dibagikan dengan begitu hebat. Bung Ben, artinya pada ya, saat itu semua rasa-rasa gengsi, rasa apa tuh udah runtuh ketika mau pulang itu ya, Bung. Dan iya, semuanya yang diasumsikan nanti, ini waktu papa nggak ada gitu. Ternyata memang Tuhan itu sedemikian hebat merancang hari terbaik untuk itu ya. ya, Ya, betul sekali, Mbak. sampai papa Jadi masih memang ada. kita, Mm, iya, kita, iya sekali lagi ya, kan yang drive kita itu kan selain emosi karena pikiran, Mbak ya, gitu ya. Nah, yes. pikiran Mm, oke, ini sedikit freeze. Mbak. Iya, Oh, Mbak, sorry, tadi iya. Heeh. ya, sorry. Jadi saya sering berkata, saya mau sedikit di Amsal 4:23 kan dikatakan bahwa hati itu pusat kehidupan ya, karena Yes. jagalah hatimu. Mm, Tapi kalau buat saya pikiran itu pusat kendali kehidupan, itu pusat controlling kehidupan. yes. Karena hampir semua tindakan kita itu diperintah dari pikiran kita. Nah, Mm, makanya tantangan terbesar hari ini adalah punya menyehatkan pikiran kita mm, agar kita bisa berdaya ya. Kata berdaya itu penting banget ya. yes. Berdaya artinya kita bisa maksimal dengan semua yang kita bisa lakukan. Tapi memang Mm, benar sih, Mbak. Perang terbesarnya itu masih di situ, Mbak. Ya, mm, dengan segala pikiran-pikiran yang ada, apa kata orang, apa omongan ya, orang gitu ya. Di luar kendali kita semua itu kan pada waktu itu kan. Itu, ya. Mbak. Oke, Bung Ben mungkin berikan pesan buat nggak cuman generasi tapi buat Good News Family yang bersama dengan kita. Mungkin mereka saat ini juga sedang berperang dengan apapun yang ada di pikirannya. Mungkin anak muda, Bung Ben mungkin pesan kuat yang sering Bung Ben sampaikan ketika Bung Ben menyampaikan buat banyak orang, boleh dibagikan Ya, di sini. oke. Orang selalu berkata bahwa rumah itu adalah tempat benteng pertahanan terkuat ya untuk Mhm, bisa seorang itu terhindar dari semua jenis kejahatan gitu ya, mhm, narkoba, kriminalitas dan semua gitu ya. Bahkan dan kedua dia juga bilang bahwa memang kalau kita lihat semua situasi, semua kejahatan-kejahatan yang ada, baik dari korupsi, baik dari narkoba, baik dari kriminalitas, perceraian, semua, memang hampir semua juga akarnya itu dari rumah gitu ya. mhm, Kalau ada masalah di rumah, itu yang menjadi penyebab dan semuanya. Nah, berarti kalau rumah adalah salah satu akar penyebab sebuah kejahatan terjadi, dan juga kalau rumah adalah benteng pertahanan untuk bisa mencegah sebuah kejahatan atau apapun itu terjadi, saya berarti juga percaya bahwa rumah adalah tempat terbaik untuk mengobati juga untuk mhm, segala semua situasi yang terjadi. Nah, jadi intinya adalah setiap keluarga waktu kita mungkin ya diizinkan Tuhan mengalami sebuah badai, misalnya adalah anak-anak kita terlibat dalam hal yang salah dan semua. Prinsip yang pertama adalah bahwa kita nggak boleh buang mereka, gitu ya. Kita jangan lepaskan mereka. Justru tugas kita adalah mendampingi dan berjalan-jalan bersama mereka, gitu ya. Nah, makanya makanya kita perlu punya hati yang besar dan mhm, kita perlu punya sebuah komunitas yang siap menolong kita. Tapi mhm, yang ketiga, kita juga perlu bekali diri kita dengan informasi-informasi yang benar, yang baik, agar kita bisa punya paham, mengerti bagaimana cara kita menghadapinya. Dan terutama untuk anak-anak muda, ya percayalah bahwa rencana Tuhan besar, lebih besar daripada ya, semua sikap kita hari ini. Yang Tuhan siapkan itu lebih besar daripada kondisi kita hari ini. Jadi saya selalu punya prinsip, jangan pernah izinkan realita kita hari ini yang label masa depan kita.
gitu ya. Ada banyak orang-orang yang hari ini menyerah karena matanya melihat semua jauh dari yang dia harapkan. Tapi firman Tuhan bilang kita hidup bukan dari mata yang kita lihat, tapi kita hidup dari iman yang kita percaya bahwa Mm. meskipun hari ini mata kita belum lihat, meskipun hari ini tangan kita belum sentuh, tapi kita tetap punya iman yang percaya Tuhan telah mempersiapkan masa depan yang baik buat kita semua. Tugas kita adalah berjalan di situ, setia melakukannya, dan percayalah bahwa satu hari nanti kita akan menggenapinya dalam kita punya hidup. Wow. Kira-kira begitu, Pak. Iya, Bung Ben sekarang yang aktivitasnya apa nih? Saya pertama, saya seorang gembala ya, saya menggembalakan sebuah gereja bersama-sama Iya. dengan Yeri juga, Yeri Mm-mm. wakil Iya. saya, Mm-mm. gereja dengan beberapa teman-teman saya yang Mm-mm. bernama Living Room Community Church ya di Yes. daerah Jakarta, tepatnya di Tangerang. Mm-mm. Dan selain itu, tetap saya sama Yeri kita menjalankan yayasan yang papa saya buat ya, Roni Mm-mm. Patina Sarana Foundation. Mm-mm. Yang banyak bergerak menangani anak-anak, mendampingi keluarga-keluarga yang anak yang terkena dengan narkoba dan semua. Dan selain di yayasan juga saya karena dari dulu ya Mbak, passion saya itu benar-benar di people development ya, pengembangan diri gitu ya. Saya Mm-mm. suka lihat orang congkel potensinya, keluarin biar dia bisa maksimal semua. Mm-mm. Jadi saya bangun sebuah perusahaan atau lembaga training, itu Mm-mm. namanya Spotter Training and Coaching gitu ya. Mm-mm. Karena saya suka banget lihat orang-orang dan bantu orang untuk biar mereka bisa maksimal. Jadi so far sih itu tiga tiga hal besar yang saya lagi lakukan. Satu lagi sih saya punya coffee shop ya, karena saya suka Mm-mm. kopi ya kebetulan Mm-mm. gitu. Jadi ya udah, dan jadi itu sebagai itu adalah hal-hal yang hari ini banyak menghabiskan waktu saya sih dalam keseharian saya ini. Saya juga begitu. Luar biasa. Apa namanya? Saya tuh diajakin ngomong jadi speechless nih, Bung. Jadi apa ya, Tuhan itu mengubah dengan begitu indah ya. Nggak cuman Ya, seperti itu, tapi juga ditempatkan untuk memberkati banyak orang dengan banyak hal yang bisa dikerjakan. Itu kan juga menyerap tenaga kerja juga ya, Bung ya. betul, Luar itu biasa. tujuannya. Mm-mm. Yes. Oke, Bung, terima kasih banyak buat waktunya sudah memberkati saya secara pribadi. Good News Family juga siang bersama-sama dengan kita. Good News Family hopefully boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda ya. Pesan semangat lagi, Bung, buat kita semua terakhir sebelum kita mengakhiri program Ingatan Baik. Ya, oke. Ingat baik-baik, yang di belakang sudah selesai, tapi yang di depan akan banyak hal yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Jadi, mari arahkan pandangan kita ke depan, berlarilah ke depan, dan kerjakan semuanya. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Amin. Yes. Thank you Bung Ben, Good News Family. Sama-sama Kami Mbak mengakhiri Yudi. program Terima Ingatan kasih. Baik. Saya Indi dan juga Bung Ben untuk Good News FM. Be sure and only good news for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless.